Oke, selamat pagi. Tadi karena ada gangguan jaringan, jadi Miss ulang untuk menjelaskan tentang IPA, yaitu wujud benda cair. Ini untuk kelas 3E ya. Oke, Miss akan mulai. Jadi hari ini kan kita belajar tentang wujud benda cair. Sebelumnya kita udah belajar tentang wujud benda padat. Nah, kan Miss langsung mulai saja. Jadi, wujud benda cair. Jadi Miss jelaskan ulang lagi yang kemarin mengenai wujud. Wujud itu adalah rupa dan bentuk dari sesuatu. Jadi benda itu segala sesuatu di sekitar kita yang berwujud dan mempunyai massa. Jadi yang sekarang kita belajar tentang wujud cair. Nah, contoh dari yang benda yang berwujud cair itu yaitu ada yang pertama, air. Kalau kita bisa lihat, air itu cair ya kan? Nah, ada apa lagi, Miss? Ada yang kedua, contohnya saus cabai. Saus cabai, ini lihat, berbentuk cair kan? Warnanya merah. Lalu ada apa lagi, Miss? Ada kecap. Lihat, kecap itu termasuk benda cair juga. Dia kental, berwarna hitam. Nah, apalagi, Miss? Ada cat. Cat juga termasuk benda cair. Lihat, saat dia tumpah, nah, cat itu ada berwarna-warni ya. Selanjutnya apalagi, Miss? Sirup. Sirup juga termasuk benda cair. Lihat, dia berwarna-warni. Nah, yang disebut benda cair itu pasti memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri yang pertama itu yaitu bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi volumenya tetap. Jadi bentuknya itu berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi volumenya tetap. Maksudnya, Miss, berubah mengikuti bentuk wadahnya bagaimana? Nih contohnya. Saat air, coba kamu bayangkan air yang ada di sungai. Nah, saat kamu ambil air yang dari sungai dan kamu pindahkan ke gelas, bentuknya bagaimana? Air akan mengikuti bentuk dari gelas tersebut kan? Iya. Jadi air itu akan menempati seluruh gelas. Dia akan menempati atau wujudnya akan berbentuk seperti wadahnya. Tapi volumenya tetap. Jadi kemanapun kita pindahkan, asalkan kita tuang seluruhnya, volumenya tetap. Tetapi bentuk dari zat cair itu akan mengikuti wadah dari si yang kita pindahkan tadi. Gitu. Oke, nah ini dia sirup. Lihat, sirup saat dia masih di dalam botol, nah bentuknya seperti ini, sesuai dengan botol. Panjang, seperti tabung. Nah, saat sudah dipindahkan di dalam gelas, bentuknya oval sesuai dengan bentuk dari gelas tersebut. Kalau kita masukkan ke gelas yang petak, maka tentu saja sirupnya akan sesuai dengan bentuk petak dari si gelas tadi. Nah, kalau sirup dituangkan ke sendok, Miss. Nah, kalau dituangkan ke sendok, jelas lihat bentuknya sesuai dengan sendok. Sendoknya kecil dan bulat seperti ini, nah sirupnya juga pasti akan mengikuti bentuk dari si sendok tadi. Minyak juga termasuk benda cair ya. Nah, minyak pada saat dia di dalam kemasan, bentuknya seperti ini. Nah, saat kita pindahkan, saat kita tuang ke dalam mangkuk kaca, bentuknya akan sesuai dengan mangkuk kaca ini. Nah, lihat, 1 liter dari minyak saat dituangkan ke dalam tempat yang baru, dia akan tetap 1 liter. Dia volumenya tidak akan berubah, hanya bentuknya saja. Sampai di sini paham ya? Oke, yang kedua, ciri dari benda cair itu yaitu menekan ke segala arah. Dia menekan ke segala arah. Maksudnya apa, Miss? Nih, Miss kasih contoh. Nah, saat air itu di dalam wadah, air itu akan menekan. Dia akan menduduki, mengisi bagian yang paling dasar terlebih dahulu. Itulah maksudnya dia menekan ke segala arah. Nah, dapat kita buktikan dengan bagaimana, Miss? Nah, ini dia. Saat misalnya kita masukkan air ke dalam wadah yang bocor, air tersebut pasti akan tumpah keluar, ya kan?
Ini bukti bahwa air itu menekan ke segala arah. Di mana ada lubang, dia akan keluar dari lubang tersebut. Dia akan menekan kemanapun yang ada celah, gitu. Jadi kalau misalnya tempat minum kita bocor atau retak, air pasti akan keluar dari situ. Karena sifat air tadi, dia menekan ke segala arah. Oke, sampai sini paham ya? Maksud dari air menekan ke segala arah. Oke, nah ini dia. Ada contoh lagi, Miss kasih. Ada pipa. Saat pipa bocor, air pasti akan mencari jalan untuk keluar karena dia sifatnya menekan ke segala arah. Lihat. Oke. Nih, pipa yang bocor. Kalau kita isi pipa ini dengan air, lama-kelamaan pasti akan habis karena air terus keluar dari pipa yang bocor tersebut. Pipa yang bocor, air pasti akan keluar karena dia menekan dan menekan terus kemanapun. Oke, ciri yang ketiga, permukaan benda cair yang tenang selalu mendatar. Jadi permukaan benda cair yang tenang itu selalu mendatar. Ingat ya, di sini kata kuncinya adalah yang tenang. Jadi kalau air itu tenang, pasti dia permukaannya selalu mendatar. Mau dibuktikan? Nah, ini dia. Ada botol. Nah, saat kita miringkan ke kanan atau ke kiri, permukaannya tetap datar. Intinya di sini botolnya harus dalam keadaan tenang. Walaupun dia miring ke kanan ataupun ke kiri, saat botol itu tetap miring dan tenang, airnya pasti akan mendatar. Ini dia, lihat. Saat lurus, miring ke kanan, miring ke kiri, tetapi botolnya tenang, tidak diguncang atau tidak digoyang-goyangkan, maka airnya permukaannya akan tetap mendatar. Ini adalah ciri dari air, ciri dari benda cair. Yang ketiga, ini lagi ada contoh dari toples A, B, C, dan D. Bagaimanapun posisi toplesnya, miring ke kanan, terbalik, ataupun tidur, permukaannya tetap mendatar. Lain halnya kalau botolnya ini kita guncang-guncang, pasti airnya akan bergelombang ya kan, tapi kalau dia tetap tenang, airnya tetap mendatar. Bisa paham sampai sini ya? Ciri dari benda cair yang ketiga yaitu permukaan air yang tenang, dia tetap mendatar. Ini dia. Bentuknya sesuai dengan wadahnya. Air di dalam botol, air di dalam mangkuk, air di dalam gelas. Air di dalam gelas akan mengikuti bentuk gelas, air di dalam mangkuk akan mengikuti bentuk mangkuk, air di dalam botol akan mengikuti bentuk botol. Dan permukaannya tenang. Kalau tenang, permukaannya mendatar. Kalau tenang, permukaannya mendatar. Oke, nah lihat, karena di sini botolnya atau mangkuk dan cangkirnya tidak ada yang bocor, maka air tetap di dalam dengan aman. Oke, selanjutnya ciri yang keempat. Ciri-cirinya yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air itu tidak akan pernah bisa mengalir dari yang rendah ke yang tinggi. Dia selalu mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Lihat, saat air kita jatuhkan pasti ke bawah. Saat kita tampung air pasti akan merembes sampai ke bawah. Itu juga bukti bahwa air itu memiliki ciri mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Lihat, kalau kalian pernah ke gunung, pernah lihat aliran air, nah kalau kalian pernah lihat aliran sungai, air itu selalu berjalan kan, seperti mengalir. Itu tandanya di mana air dataran yang lebih tinggi pasti akan airnya mengalir menuju dataran yang lebih rendah. Ini dia contohnya. Ini seperti air terjun. Ini air terjun, dari atas air itu akan jatuh mengalir ke tempat yang rendah. Dari atas air terus mengalir kemanapun, ke tempat yang lebih rendah, pasti air itu akan menuju ke sana. Oke, ini adalah pelajaran kita hari ini mengenai ciri dari benda cair. Sampai di sini pelajaran kita hari ini, dan terakhir Miss ulang lagi dari awal, yaitu ciri dari benda cair yang pertama adalah bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi ingat volumenya itu tetap.
bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadah, tetapi volumenya tetap. Ciri yang kedua, air itu menekan ke segala arah. Air akan terus menekan ke segala arah. Ciri yang ketiga, permukaan benda cair yang tenang selalu mendatar. Permukaan benda cair yang tenang. Ingat ya, intinya tenang. Maka permukaan air tersebut akan selalu mendatar. Yang terakhir, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Miss harap kalian bisa pelajari lagi di rumah. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai ciri dari benda gas. Oke?